Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Nuansa Fitri dengan NIM 2110500-372 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian skripsi saya dalam presentasi saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Net Profit Margin terhadap harga saham pada PT Red Planet Indonesia Tbk periode tahun 2015 sampai 2024. Yang pertama saya akan bahas yaitu ada latar belakang penelitian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari skripsi saya, yaitu industri perhotelan di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, namun terdampak signifikan akibat pandemi COVID-19. Nah, PT Red Planet Indonesia Tbk ini sebagai salah satu industri perhotelan yang menunjukkan fluktuasi dalam rasio keuangan dan harga saham. Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, investor sering menggunakan indikator rasio seperti current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin. Nah, ketiga rasio ini mencerminkan kemampuan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Oleh karena itu, penting untuk meneliti pengaruh current ratio, debt to equity ratio, serta net profit margin terhadap harga saham pada PT Red Planet Indonesia Tbk periode 2015 sampai 2024. Yang kedua, jenis data penelitian. Jenis data ini yang saya gunakan dalam skripsi ini yaitu data sekunder. Sumber datanya itu dari laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2024. Nah, variabel yang dikaji itu ada current ratio. Nah, rasio ini untuk mengukur kewajiban jangka pendek perusahaan dengan aktiva lancar. Lalu yang kedua ada debt to equity ratio. Nah, rasio ini untuk mengukur besarnya utang terhadap modal, serta net profit margin. Rasio ini untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas penjualan. Yang ketiga ada variabel penelitian. Ini yang saya pakai ini yang untuk variabel independen atau variabel bebas. X1-nya ada current ratio, X2 ada debt to equity ratio, serta X3-nya itu ada net profit margin. Sedangkan untuk variabel dependent atau variabel Y itu saya menggunakan harga saham. Nah, yang keempat ini ada hipotesis penelitian. Ini meliputi hasil hipotesis sementara dugaan sementara, yaitu HO1 menunjukkan current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan HA, debt to equity ratio, berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian ada HO2 itu net profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan hasil dugaan sementara, current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang kelima ini ada metode penelitiannya. Saya menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Nah, teknik analisis yang saya gunakan ada uji asumsi klasik, regresi linear berganda serta sederhana, uji parsial T, dan uji F atau uji simultan serta koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS versi 25. Berikutnya ada regresi. Ini ada dua regresi yang saya gunakan dalam penelitian skripsi ini. Yang pertama ada koefisien regresi linear sederhana. Analisis linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat referensi untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Sedangkan koefisien regresi linear berganda itu suatu prosedur statistik dalam menganalisis hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Selanjutnya ada hasil uji. Ini ada dua uji. Yang pertama itu ada uji T atau uji secara parsial. Nah, di sini current ratio itu T hitungnya lebih besar dengan hasil 0,115 dengan signifikasi 0,912 lebih besar daripada 0,05 dan hasilnya tidak signifikan. Sedangkan debt equity ratio ini T hitungnya lebih besar
dari table ya, berupa 4, 2, 3, 4 dengan signifikasinya 0,004 lebih kecil dari 0,05, dan dapat dikatakan debt to equity ratio ini berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan yang terakhir ada net profit margin dengan hasil T hitungnya itu lebih kecil daripada T table, dan hasilnya ini minus 0,261 serta signifikasinya 0,802 lebih besar dari 0,05, dan hasilnya untuk net profit margin ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Lalu yang kedua ini ada uji simultan atau uji F. Nah, hasil uji F ini secara bersama-sama berpengaruh karena F hitung lebih besar daripada F table dengan hasil 25,362 lebih besar dari 4,437 yang signifikasinya 0,000 lebih kecil dari 0,5. Karena uji F simultan ini jadi model layak dan signifikan bersama-sama. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Saya sudah dapat menyimpulkan ini semua. Yang pertama, debt to equity ratio berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, sedangkan current ratio dan net profit margin itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Namun, secara simultan, current ratio, debt to equity ratio, serta net profit margin berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sarannya di sini, investor sebaiknya memperhatikan rasio debt to equity ratio dalam pengambilan keputusan investasi, karena perusahaan perlu menjaga stabilitas debt to equity ratio agar menarik minat investor. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila belum kejelasan atau pembahasannya kurang lengkap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.